Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Ratna Nur Fajrihana dengan NIM 2017-030156, merupakan salah satu mahasiswa program studi S1 Gizi di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dengan dosen pembimbing Ibu Retno Dewi Novianti SGZ MSI. Di sini saya akan mempersembahkan hasil praktek implementasi program gizi berupa video pemberian konsultasi terkait masalah gizi pada wanita usia subur. Mari kita simak dan kita saksikan terlebih dahulu videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Latifah, silakan masuk, Mbak. Oh iya, pasti Mbak. Disemprot dulu ya, Mbak. Oh, Iya. hand sanitizer. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih Mbak Nabila. Sebelumnya saya sudah berkenalan ke Mbak Nabila ya. Saya sudah juga minta izin menjadi responden saya, dan Mbak Nabila juga sudah menandatangani form persetujuan menjadi responden saya. Dan beberapa hari yang lalu juga saya juga sudah menggali data Mbak Nabila ya. Iya, Mbak. Nah, di sini saya izinkan saya untuk membacakan form serta identitas Mbak Nabila. Silakan, Mbak. Ya, nanti mohon di cross check juga ya. Nabila Nafiah, tempat tanggal lahir Surakarta 25 Februari tahun 2000, alamat Kandang Sapi, RT 3 RW 32, Jebres Surakarta, memberikan persetujuan untuk menjadi responden dalam kegiatan penelitian ini masalah gizi dan konseling gizi pada wanita usia subur yang akan dilakukan oleh Latifah Ratna Nur Fajrihana, program studi S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Saya telah dijelaskan bahwa form ini hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi responden penelitian ini. Surakarta 6 Juni 2020 yang menandatangani Nabila Nafiah ya. Nah, nama Nabila Nafiah ini tempat tanggal lahir Surakarta 25 Februari 2000, berarti usia jenengan 20 tahun gitu. Pekerjaannya mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, nama Ibu Eko Sari, berat badan 45. Karena di rumah Mbak Nabila ada timbangan injak bekas ya, dan udah punya ada mikrotuannya, kemarin juga udah ukur, tingginya 155 cm, suhunya menggunakan termoscanner kan 36,2 derajat Celcius, NP-nya kemarin 18,7 kg per meter kuadrat ya. Itu termasuknya status gizinya normal Mbak, karena lebih dari 18,5 kg per meter kuadrat. Tekanan darahnya kemarin karena Mbak Nabila juga punya sphygmomanometer sama stetoskopnya udah diukur 110/70 mmHg ya. Terus untuk kebiasaan makannya Mbak Nabila kan kemarin menuliskan kebiasaan makannya memang jarang sarapan biasanya ya sekitar jam 8-an, hampir jam 9-an. Terus makan siangnya sekitar itu pasti sekitar jam 12-an atau habis zuhur lah. Habis itu makan malamnya kalau ingat, kalau nggak ketiduran biasanya makan pakai ayam goreng, itu pasti karena memang jualan ayam ya. Terus sayurnya biasanya cuma oseng, tempe dan kacang panjang. Lebih suka ngemil, suka makan yang asin, pedas, tapi tidak terlalu suka yang manis ya. Kebiasaan tidur Mbak Nabila biasanya tidur dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi nggih. Tapi kadang-kadang dari jam 8 sampai jam 5, atau kalau lagi menstruasi biasanya dari jam 8 sampai jam 7, itu udah hampir 12 jam ya Mbak ya. Iya, Mbak, karena pas menstruasi kadang tuh tidur terus. Oh iya, lebih suka tidur ya daripada menghabiskan waktu yang lain ya. Nah, untuk riwayat penyakit paling sering yang diderita adalah flu, pernah batuk, terus punya keturunan hipertensi ya, ayahnya hipertensi ya. Terus udah punya alat-alat kesehatan tadi ya. Terus untuk personal hygiene kemarin Mbak Nabila menuliskan mandinya 2 kali sehari. Itu biasanya ya sebelum dan sesudah bepergian, terus cuci tangan ya, karena adanya COVID ini ya harus lebih bersih ya. Ganti baju juga, pakaian dalamnya sehari 2 kali atau setelah bepergian. Untuk siklus mainnya Mbak Nabila menuliskan sebulan sekali, biasanya 5-8 hari. Nah, dari asesmen ini
didapatkan hasilnya sebenarnya untuk IMT-nya emang status gizinya normal, tekanan darahnya juga termasuknya normal, untuk kebiasaan tidurnya juga termasuknya teratur, terus siklus mainnya juga teratur ya. Tapi menurut saya di sini nih saya ada sedikit masalah terkait kebiasaan makan tuh. Nah, seperti yang saya katakan pada beberapa hari yang lalu, setelah saya asesmen pasti saya akan mengabari. Di sini selain itu saya juga akan memberikan konsultasi kepada Mbak Nabila. Mungkin mengiranya nggak ada masalah ya? Iya Mbak, kan tadi katanya IMT-nya normal gitu. Ya, IMT normal, tensinya juga normal, ada lumayan medikasi, tapi hampir keseluruhannya normal ya. Di sini menurut saya sebagai ahli gizi itu ada sedikit masalah terkait pola makan yang tidak benar, pola makan yang salah gitu ya. Nah, di sini saya ada leaflet sama ada flyer selebaran buat Mbak Nabila, bisa ini nanti saya jelaskan di sini dari pola makannya dulu. Pola makan yang benar itu gimana sih Mbak? Pola makan itu merupakan cara yang digunakan seseorang dalam menggambarkan jumlah, jadwal, dan jenis bahan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Nah, selain itu tuh, kenapa sih kita harus membiasakan pola makan atau membentuk pola makan yang baik? Nah, karena ada akibatnya jika pola makan kita tuh salah. Akibatnya itu ada dua kemungkinan, yaitu gizi kurang sama gizi lebih. Bisa dua kemungkinan itu, bisa jadi KEK. KEK itu kurang energi kronis. Nah, jadi kalau pas nanti Mbak Nabila merit terus mau punya anak, itu kalau periksa ke dokter itu biasanya diukur di bagian lengan kanannya kayak gitu, diukur menggunakan pita lila. Nah, itu kalau hasilnya itu kurang dari 23,5 cm, nah itu tuh beresiko KEK. Nah, selain itu kalau KEK, wanita KEK pasti nanti melahirkannya bayinya itu BBLR yang biasanya disebut BBLR, kurang lah istilahnya berat badannya bayi itu. Nah, selain itu juga ada sembelit, anemia. Nah, selain itu juga ada gizi lebih ya, identik dengan gemuk istilahnya ya. Nah, itu selain itu ya jadinya pasti obesitas, diabetes, terus hiperkolesterol, terus stroke, jantung koroner. Jadi kita harus membiasakan pola makan yang benar itu seperti apa? Makan sesuai dengan waktunya. Maksudnya idealnya sarapan itu kita tuh harus sarapan, dan itu harus sebelum jam 9 pagi. Makan siang dari sebelum jam 2, dari jam 12 sampai jam 2. Terus makan malam juga, terus sebelum jam 9 juga kalau bisa ya, dari habis maghrib sampai itu jam 9, sebelum jam 9 malam. Terus makan sesuai dengan pedoman isi piringku. Nah, biasanya kalau makan Mbak Nabila cuma menyebutkan pakai ayam goreng ya, karena emang jualan ayam goreng, jadi biasanya makannya ayam goreng ya. Di itu juga tertulis jelas ya, dibagi ada beberapa porsi kan itu. Nah, sepertiganya itu untuk lauk pauk, terus untuk sepertiganya lagi buah, terus 2/3 itu sayuran, 2/3 lagi untuk makanan pokok. Nah, jadi harus sesuai ini sebenarnya kalau makan itu, nggak cuma nasi sama ayam terus ya, si ayam bagus untuk protein, tapi nggak ada macam-macam yang lain, buah, sayur sama lauk nabatinya. Nah, di sini juga sebenarnya macam-macamnya juga banyak, jangan cuma ayam goreng aja. Lauk hewannya itu kan masih ada daging, telur juga bisa, itu juga bagus, ikan bagus lagi. Terus juga harus ada lauk nabatinya, lauk nabati, tahu atau tempe, katakan yang lain. Nah, terus kalau sayur buahnya itu banyak ya sebenarnya, kayak sawi, kangkung, terus bayam, wortel, terong, masih banyak ya Mbak. Nah, itu kalau bisa diimbangi, tetap dimakan kayak gitu.
buah-buahan, buah-buahan pisang, pepaya, suka nggak? Ya, lumayan. Oh ya, tapi tetap jarang makan ya. Terus minum 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter itu harus ya Mbak. Ya tetap ada cairannya. Nah, harus tetap pembatasan yang namanya minyak, gula, dan garam. Jadi, untuk minyak itu sehari itu hanya diperbolehkan 5 sendok makan aja Mbak. Oh, cuma 5 sendok. Iya, terus padahal goreng pasti keceluk semua kan ya, butuhnya nggak cuma 5 sendok aja kan. Nah, untuk gula itu 4 sendok makan per harinya, sedangkan garamnya itu 1 sendok teh saja, 1 sendok teh saja itu untuk 1 hari. Yang akibat dari pola makan yang salah yang saya sebutkan tadi itu kan merupakan penyakit-penyakit yang tidak menular, ya kan? Nggak mungkin kan saya deket jenengan terus bisa-bisa saya ikutan sembelit, saya ikutan jadi obesitas, kan nggak mungkin kan seperti itu. Jadi di sini kita tuh di flyer saya yang hijau itu saya kan menuliskan cerdik atasi penyakit tidak menular. Itu merupakan singkatan. Cerdik ini ya? Iya. C-nya apa? C-nya itu cek kesehatan rutin minimal 1 bulan sekali. Jadi Mbak Nabila harus pantau berat badan, tensinya, apalagi Mbak Nabila punya keturunan hipertensi itu. E-nya enyahkan rokok dan alkohol. Yang mungkin keluarga emang nggak ada riwayat yang merokok ataupun minum alkohol, jadi aman ya Mbak Nabila. Terus M-nya itu rutin atau rajin olahraga minimal 30 menit per hari. Jadi waktu yang biasanya dihabiskan untuk tidur itu sebaiknya kalau pagi buat olahraga jatuh juga cuma 30 menit aja per harinya. Nah, terus D-nya itu diet gizi seimbang, diterapkan yang tadi itu diet gizi seimbang yang makan harus sesuai waktunya, sesuai dengan porsinya, terus macamnya, jenis-jenisnya tadi tuh. Jadi pemilihannya nggak hanya itu aja. Jadi harus beraneka macam sesuai dengan isi piringku tadi, porsinya seperti itu. Selain itu istirahat yang cukup. Di sini cukup 8 jam per hari ya Mbak. Yang terakhir K-nya itu kelola stres, jangan sampai stres. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Udah paham belum Mbak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Kalau belum ada, yaudah saya tanya balik kalau kayak Ini gitu. apa ini Mbak? Saya tanya-tanya sedikit aja Mbak Nabila. Nah, pola makan itu seperti apa? Kalau menurut saya seperti yang dijelaskan Mbak tadi, pola makan itu cara yang menggambarkan seseorang untuk mengatur jadwal makanan yang akan dikonsumsinya gitu. Oh, ya. Tapi nggak cuma jadwal ya, jenisnya juga ya. Nah, selain itu juga porsi atau jumlahnya juga ya. Oke. Nah, akibat apa yang akan terjadi jika pola makannya salah? Tadi ada 2 ya Mbak ya? Ya, Ada gizi kurang sama gizi lebih. Kalau gizi kurang nanti bisa jadi anemia, bisa KEK sama sembelit. Kalau gizi lebih nanti bisa obesitas, ada stroke juga, kemudian diabetes mellitus, jantung koroner. Terus bagaimana pola makan yang benar itu? Ya, nanti kita bisa mengatur jadwal makan. Seperti makan pagi itu sebelum jam 9 pagi, kalau makan siang nanti sebelum jam 2 siang, kalau makan malam nanti sebelum jam 9 malam. Dan disesuaikan dengan isi piring. Ya. Kalau bisa diterapkan ya Mbak. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada yang. Kalau masih belum ingin bertanya, masih malu-malu, bisa sih nanti WA saya di leaflet saya, di situ sudah tertera nomor WA saya. Oh iya. Kalau masih malu lagi buat bertanya, bisa langsung lihat di blog saya, di situ juga udah tertera blog saya, bisa dikunjungi, dilihat-lihat. Ya, sudah saya cantum di situ. Terima kasih Mbak Nabila atas waktunya. Saya pamit ya Mbak Nabila. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.